Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Ikhwani ayuhal musyahidun, nahnu min fariqil awal sanuqaddimu lakum al-video, wa fi hadha al-video sanubayyin an qawaidil al-hamzah al-qat'i. Walakin qabla an nadkhul ila al-bayan sanu'arrif anfusana. Ismi ana kisah Ronyo. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hamzah qat'i. Hamzah qat'i adalah salah satu hamzah yang ada di dalam Al-Quran, dan ciri khas daripada hamzah qat'i ini, dia diucapkan baik pada awal kata, tengah maupun akhir kata, dan dia berfungsi untuk memisahkan daripada satu huruf dengan huruf lainnya. Adapun contoh-contoh daripada hamzah qat'i, contohnya pada kata di awal, misalkan aqra'u, jadi dia dibaca dan dia terpisah secara jelas. Dan adapun contoh kedua, ketika dia berada di tengah kalimat kata, contohnya sa'altu, jadi dia dibaca dan dia terpisah secara jelas. Dan yang ketiga pada akhir kata, contohnya qara'a, jadi dia dibaca pada akhir juga dan memisahkan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Adapun kaidah-kaidahnya, yang pertama dia diucapkan, wajib diucapkan, dan yang kedua dia memisahkan atau memutuskan supaya dia bisa dibaca secara jelas. Dan yang ketiga tandanya, tanda qat'inya, dan ini juga disebut sebagai rasul ain, daripada kepala ain, seperti ini ya. Ya baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hamzah wasal. Jadi hamzah wasal ialah salah satu huruf hijaiyah yang diambil dari bahasa Arab. Dan hamzah wasal ini hamzah tambahan pada isim kata benda, pada fiil kata kerja, atau huruf yang berfungsi sebagai kata penghubung ke huruf sukun di depannya. Dan tanda-tanda hamzah wasal yaitu ketika cetakan Al-Quran Utsmani itu dia memiliki tanda shad, dan di cetakan Indonesia itu dia tidak memiliki tanda. Dan cara membaca huruf wasal ketika dia berada di tengah kalimat, maka dia tidak dibaca atau tidak dianggap. Ketika dia berada di awal kalimat maka dibaca. Contohnya waqalal insanu, kita lihat al-insanu itu huruf sebelum lam itu adalah alif wasal. Kenapa alif tidak dibaca? Karena sesuai kaidah, ketika alif wasal berada di hamzah wasal berada di tengah maka tidak dibaca. Dan ketika hamzah wasal dibaca ketika di awal kalimat, yaitu contohnya as-salata. Kenapa dibaca? Karena dia berawal atau berada di tengah di awal kalimat. Ya baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang huruf alif, tentang huruf hamzah yang berada di atas huruf alif pada pertengahan kalimat. Sering kita dapati banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam teks-teks kalimat bahasa Arab yang memiliki huruf hamzah di atas huruf alif pada pertengahan kalimat. Di antara contohnya ialah sa'ala, qara'a, mas'ala, dan saya akan menjelaskan kapan huruf hamzah ini berada di atas huruf alif pada pertengahan kalimat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang huruf hamzah di atas alif yang berada di tengah kalimat, yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaidahnya. Dan huruf hamzah itu sendiri dia terbagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama,
apabila huruf hamzah dia berharokat fathah dan huruf sebelumnya juga berharokat fathah. Contohnya sa'ala. Yang kedua, apabila huruf hamzah dia berharokat sukun dan huruf sebelumnya juga fathah. Contohnya ra'sun. Yang ketiga, apabila huruf hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat sukun. Kecuali di sini huruf ya, kan huruf ya itu sudah termasuk huruf hamzah nabroh. Akan dijelaskan materi teman saya selanjutnya nanti. Dan di sini contohnya mas'alatun. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang hamzah di atas nabroh ya. Hamzah di atas nabroh ya adalah salah satu penulisan hamzah yang sering kita temui dalam bahasa Arab. Nabroh ya sendiri adalah huruf yang tidak membawa harokat sukun, dan hamzah yang terletak di atasnya berfungsi mewakili huruf bacaan pendek seperti a. Adapun kaidah-kaidah dalam penulisan hamzah di atas nabroh ya. Yang pertama, apabila kita menjumpai hamzah yang berharakat kasroh, contohnya afidah. Yang kedua, apabila hamzahnya yang berharakat fathah atau domah, contohnya nasiuna sama wi'amun. Yang ketiga, apabila hamzahnya berharakat fathah atau domah dan huruf sebelumnya adalah ya sukun, contohnya hayatun sama musiuna. Hamzah yang terletak di tengah-tengah kalimat dan ditulis di atas huruf waw memiliki 4 kaidah. Kaidah yang pertama yaitu jika berharokat dhamma dan huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Contohnya yaitu aqra'uhum. Dan kaidah yang kedua yaitu jika berharokat dhamma dan huruf sebelumnya itu berharokat sukun. Contohnya yaitu mas'ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan hamzah di atas waw. Kaidah yang ketiga, jika hamzah berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhamma, contohnya seperti mu'minun. Sedangkan kaidah yang keempat, jika hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat dhamma, contohnya seperti al-fu'adu. Hamzah ditulis sendiri pada posisi tengah kata terbagi menjadi 3 kaidah, yaitu kaidah pertama, jika hamzahnya berharokat fathah dan terletak setelah huruf alif sukun, contohnya seperti jazaa, insya'a, a'do'a. Kaidah yang kedua yaitu jika hamzahnya berharokat fathah dan terletak setelah waw sukun, contohnya seperti wudu'atan, ma'udu'atan, muru'a, dau'uhu. Ayuhal musyahidun, para penonton, huna sawasil ma bayyana sadiqati an qaidil hamzatil mutawassithah allati naktubuha mufradatan. Ya, di sini saya melanjutkan apa yang telah disebutkan, telah dijelaskan oleh kawan saya sebelumnya terkait dengan kaidah-kaidah penulisan hamzah pertengahan yang ditulis secara sendirian. Terdapat 3 kaidah, 2 kaidah sebelumnya tadi sudah disebutkan, kemudian kaidah yang terakhir, kaidah yang ketiga mengatakan idza ja'at ba'daha alifu tanwinin nasban wa laysa qablaha ya'un sakinah. Kaidah ini mengatakan jika setelah hamzah terdapat huruf alif tanwin nasab, ya, kemudian sebelum hamzah bukan huruf ya yang sukun, maka hamzah tersebut harus ditulis ala sadr, naktubuha ala sadr, kita tulis secara atau di atas garis, alias secara sendirian. Ya, contohnya seperti apa? Ya, kita perhatikan para penonton ya, di sini kata imro'an, kita perhatikan hamzah ditulis secara sendirian. Kenapa? Yang pertama, hamzah, setelah hamzah terdapat huruf alif tanwin nasab, ya. Kemudian sebelum hamzah tidak atau bukan huruf ya yang sukun. Oleh sebab itu hamzah tersebut ditulis secara sendirian. Inilah ketiga kaidah terkait dengan penulisan hamzah al-mutawassithah, hamzah pertengahan yang ditulis secara sendirian. Tadi yang pertama ya, jika hamzah tersebut maftuha alias berharokat fathah, kemudian setelah hamzah tersebut terdapat huruf alif, ya, maka hamzah tersebut ya harus ditulis secara sendirian. Contohnya yatasaalun, ya.
Kemudian kaidah yang kedua tadi mengatakan jika hamzah tersebut maftuha, ya berharokat fathah, kemudian ya setelah hamzah tersebut terdapat huruf alif, terdapat huruf wawu yang sukun, ya maka hamzah tersebut harus ditulis di atas garis atau ditulis secara sendirian. Contohnya muru'atun. Ya, kemudian kaidah yang ketiga tadi ya jika setelah hamzah terdapat huruf alif tanwin nasab. Ya, kemudian sebelumnya tidak terdapat huruf ya atau bukan huruf ya yang sukun, maka hamzah ditulis di atas garis atau ditulis secara sendirian. Contohnya tadi imro'an. Saya akan menjelaskan hamzah di akhir kata. Kaidah yang pertama, ditulis di atas alif. Hamzah ditulis di atas alif jika harakat sebelumnya fathah. Contohnya qara'a. Hamzah wajib ditulis di atas alif karena harakat sebelumnya berharakat fathah. Kaidah yang kedua, ditulis di atas huruf ya. Hamzah ditulis di atas huruf ya jika harakat sebelumnya kasroh. Contohnya syati'i. Di sini saya akan menjelaskan kaidah ketiga dan keempat tentang hamzah yang terletak di akhir kata. Kaidah ketiga, jika huruf sebelumnya berharokat domah, maka keadaan seperti ini hamzah ditulis di atas huruf waw. Contohnya seperti at-takafu. Kaidah keempat, jika huruf sebelumnya berharokat sukun, maka keadaan seperti ini hamzah ditulis sendiri. Contohnya seperti al-mar'u dan jaza'u.